Santapan Harian Sabtu 6 Juni 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di jalan yang kami tempuh. Pimpin kami agar tidak menyimpang dari kasih-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sahabat Scripture Union Indonesia, apa itu kasih? Lebih dari perasaan, Rasul Paulus mendefinisikan kasih sebagai tindakan yang lahir dari relasi dengan Allah. Kasih adalah pondasi iman Kristen yang membuat semua karunia rohani menjadi berarti. Kita bisa memiliki keahlian, pengetahuan, iman sempurna, atau kerelaan untuk mati, tetapi tanpa kasih itu semua tidak berguna di hadapan Allah. Di tengah dunia yang menjunjung tinggi pencapaian, kita kerap kali tergoda untuk mengejar hal-hal yang terlihat hebat secara lahiriah. Kita lupa bahwa esensi hidup pengikut Kristus adalah kasih. Namun, kasih seperti apa yang dimaksud? Kasih berarti sabar dan baik hati. Orang yang memiliki kasih tidak akan iri hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebaliknya,
Ia akan bersuka cita karena kebenaran. Kasih adalah karakter Kristus yang dinyatakan dalam kelemah lembutan, kepercayaan, pengharapan, dan kesabaran. Kasih juga adalah kekuatan yang menyatukan tubuh Kristus. Tanpa kasih, kita bisa saling berdebat dan berselisih seperti kanak-kanak. Namun, ketika kasih menjadi dasar relasi, kita menjadi orang Kristen dewasa dan mengenal satu sama lain dalam kasih Kristus. Paulus menegaskan bahwa kasih tidak berkesudahan. Ketika orang percaya kerap mementingkan nubuat, bahasa lidah, dan pengetahuan, itu semua hanya untuk sementara waktu dan akan berlalu. Apa yang paling besar dan akan tetap ada adalah kasih. Bagaimana dengan kita? Apakah kasih menjadi motivasi kita dalam berbicara, bertindak, dan melayani? Atau apakah kita mengasihi karena merasa takut ditolak atau supaya dikagumi? Mintalah kepada Tuhan agar Ia memenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Sebab dalam kasih kita mengenal siapa Allah dan juga siapa diri kita serta sesama kita di hadapan-Nya. Kiranya kita terus bertumbuh bersama-sama dalam kasih Kristus. Dengan kasih yang tak berkesudahan, kita mencerminkan Allah dalam dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami bertumbuh bersama seperti ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur kasih-Mu yang hidup. Di tengah perbedaan dan perjalanan hidup kami, satukan hati kami untuk saling menguatkan, mengampuni dan menopang satu sama lain. Kasih Kristus berakar semakin dalam di dalam kami, hingga hidup kami memancarkan damai, sukacita, dan kasih bagi banyak orang. Di dalam rengkuhan kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.